Ibu Gusriani di sekolah? Iya Bu, di sekolah Bu. Udah. Assalamualaikum Bu Iria. Boleh kita mulai? Oke, kita mulai ya Ibu Gus, sudah siap? Iya Pak, iya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gusniati, hari ini ujian komprenya ya, yang untuk yang pertama kali ya. Kita mulai, mungkin ada pesan-pesan sedikit ya dari Ibu ya. Kita kan ujiannya 1 orang 30 menit ya Ibu Gus ya. Jadi kalau materinya terlalu panjang, mungkin itu jangan disampaikan semua Ibu ya, yang penting-penting saja. Oke, waktunya kebanyakan, yang lainnya molor seperti itu ya. 1 orang 30 menit, jadi diatur saja. Ada 3 ujian. Ini ujian pertama praktek, ujian kedua nanti lisan, dan yang terakhir baca tulis Al-Quran ya Ibu ya. Iya Bu, iya Bu. Oke, mungkin Ibu Ria ada yang ingin disampaikan? Enggak Bu, saya cukup. Yang penting ingat 30 menit ya Bu. Kalau misalnya Ibu ngerasa kami ada kepanjangan, kami akan mengingatkan. Oke, jadi nanti Ibu Oke, Ibu, ya. sudah paham Bu ya? Iya. Oke, silakan Ibu Gusniati dimulai saja. Dari mulai ngajar dulu Bu. Ya, ngajar dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Untuk kesempatan kali ini, Mul, sudah sebentar ya. Tutup dulu. Maaf Bu. Jadi untuk kesempatan kali ini, kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang hari kiamat. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang yaitu bab pernikahan. Tapi sebelum itu, apakah anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Jadi untuk hari ini Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Edi Wahyudi ada. Kemudian si Eni Nirwana, Andri. Ya, alhamdulillah nah Ibu hadir semuanya hari ini ya. Jadi kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat anak-anak apa itu iman kepada hari akhir? Oke, Andri, tolong apa itu iman kepada hari akhir? Ya, anak Ibu pintar sekali ya. Ya, terima kasih. Jadi iman kepada hari akhir itu adalah yaitu kita harus meyakini bahwa semua alam semesta ini nantinya akan hancur, baik bumi, langit dan sebagainya itu tabrakan untuk jadi hancur seluruh alam dan seisinya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pernikahan, yaitu ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Untuk itu kita lihat dulu tayangan PPT berikut ini. Maaf Bu, terlihat Bu? Belum. Terlihat Ibu? Belum ada. Terlihat Ibu? Ya. Oke. Jadi kompetensi dasar kita hari ini yaitu 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
Yang ketiga, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian kita masuk ke pengertian pernikahan. Nikah menurut bahasa adalah berhimpun atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah yaitu suatu akad yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dalil tentang pernikahan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum man anfusakum azwajan lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kau yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian kita masuk lagi ke hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 5, yaitu pertama mubah. Mubah yaitu artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Yang kedua yaitu sunnah, apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah, serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin, serta masih mampu menahan diri. Ketiga yaitu wajib, adapun nikah hukumnya wajib bagi memiliki kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjumus ke dalam perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan pernikahan. Yang keempat yaitu makruh, hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Haram, hukum nikah menjadi haram bagi seorang yang punya niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya, keluarganya, serta niat-niat jelek lainnya. Itu adalah hukum dari pernikahan. Kemudian kita masuk lagi ke rukun dan syarat nikah. Rukun dan syarat nikah itu ada 5, yaitu harus adanya calon atau adanya mempelai pria. Syaratnya yaitu muslim dan mukallaf, bukan mahram dari calon istri, tidak dipaksa, orangnya jelas, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua yaitu harus adanya mempelai wanita. Sama syaratnya itu harus muslimah, tidak ada halangan syar'i. Kemudian masa idah dan bukan mahram dari calon suami. Kemudian orangnya jelas dan tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya yaitu adanya wali. Dalam Islam, calon pengantin perempuan harus dinikahkan oleh walinya, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat menjadi wali jelas, walaupun sudah muslim, laki-laki, mukallaf, adil, dan tidak dipaksa, dan seterusnya. Kemudian adanya 2 orang saksi, meskipun semua yang menyaksikan akad nikah pada hakikatnya adalah saksi, tetapi selanjutnya tetap harus adanya 2 orang saksi, pria yang jujur lagi adil agar pernikahan tersebut menjadi sah. Kemudian syarat menjadi saksi jelas, ada muslim, laki-laki, mukallaf, adil, dan pendengar dan melihat, tidak dipaksa. Kemudian ijab dan qabul, ya. Ijab dan qabul yaitu pernyataan wali sebagai bukti kelelahan kedua belah pihak. Syarat ijab kabul diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir, menyebut jelas pernikahan dan nama mempelai pria wanita. Kemudian pernikahan yang terlarang dalam Islam. Pernikahan yang terlarang dalam Islam itu ada 3, yaitu pertama ada nikah mut'ah,
Nikah mut'ah adalah pernikahan diniatkan dan diakadkan untuk sementara waktu saja atau kontrak. Kemudian yang kedua yaitu nikah sigar, adalah pernikahan dilakukan tanpa adanya sebuah mahar. Kemudian yang ketiga yaitu nikah tahlil, yaitu di mana seorang perempuan yang telah diceraikan dengan talak 3 menikah dengan pria lain, lalu kemudian diceraikan kembali oleh suaminya dengan tujuan agar wanita itu menjadi halal bagi suami pertama. Yang terakhir yaitu hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan dalam Islam yaitu pertama, pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman jiwa. Yang kedua, pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. Yang ketiga, dengan pernikahan agama dapat terpelihara. 4, pernikahan dapat mengangkat martabat seorang wanita. Yang kelima, pernikahan dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina. Yang keenam, menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil. Yang ketujuh, dengan pernikahan akan tercipta regenerasi yang sah dan terhormat. Yang kedelapan, dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mampu makmurkan bumi. Ya, itu adalah paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan sesuai syariat Islam. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke. Kalau begitu kita akan masuki untuk kelompok diskusi kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang pernikahan yang terlarang dalam Islam. Kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kita bahas yang kelompok pertama yaitu membahas tentang nikah mut'ah, yang kelompok kedua yaitu tentang pernikahan sigar, yang ketiga yaitu tentang nikah tahlil. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Edi Wahyudi, kemudian Pengki, Eni Nirwana, kemudian si Anggraini. Ayo bagi kelompoknya. Kemudian untuk kelompok kedua yaitu Bujang, Fitri Hidayati, kemudian Eka Susanti, dan Fahru Rozi. Kelompok yang ketiga yaitu Patan, kemudian Ana Sophia, Aisyah, dan si ini Adi Hermanto. Itu pembagian kelompoknya. Tolong kerjakan, bagi menjadi 3 kelompok. Ibu tunggu selama 15 menit. Oke, apakah anak sudah semuanya menyelesaikan diskusinya? Ya. Oke. Ayo, siapa yang mau presentasi dari kelompok 1 sampai 3? Oke, tentang pernikahan mut'ah. Silakan Edi Wahyudi presentasikan tentang pernikahan mut'ah. Oke, kasih aplaus untuk Edi Wahyudi. Terima kasih. Jadi membahas tentang pernikahan mut'ah atau pernikahan kontrak. Kemudian kelompok yang kedua, Fitri Hidayati, ayo segera presentasikan tentang pernikahan sigar. Oke, Fitri Hidayati, terima kasih. Kasih aplaus untuk Fitri Hidayati. Ya, yaitu tentang pernikahan sigar. Kemudian kelompok yang ketiga, Aisyah, tolong Aisyah presentasikan yaitu tentang nikah tahlil. Oke, terima kasih Aisyah atas paparan presentasinya. Ada yang mau ditanyakan? Si Eni, tolong, ada pertanyaan? Oke, terima kasih Eni. Bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawabnya? Oke, Andri bisa menjawabnya. Oke, makasih untuk yang menjawabnya juga.
Jadi untuk diskusi hari ini untuk pernikahan yang terlarang dalam Islam yaitu tentang nikah mut'ah, nikah sigar, dan nikah tahlil. Itu nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Jadi yang terjadi atau misalnya yang dilakukan seminggu, sebulan, atau 2 bulan saja dan bertujuan untuk bersenang-senang saja sehingga kedua pasangan ini tidak memperoleh warisan atau tidak memperoleh harta dari pihak laki-laki. Kalau nikah sigar yaitu pernikahan tanpa mahar atau barter. Itu nikah sigar itu adalah barter. Jadi pihak mempelai dari perempuan atau ayah dari perempuan menikahkan anaknya dengan seseorang tapi berharap seseorang itu akan menikahkan kembali dengan anaknya tanpa mahar. Kalau nikah tahlil yaitu pernikahan yang dilakukan setelah talak 3 karena bertujuan untuk kembali ke suami pertama, maka mereka melakukan pernikahan. Setelah itu dicerai untuk bisa kembali ke suami yang pertama. Itu demikian dari hasil diskusi kalian hari ini tentang pernikahan yang terlarang dalam Islam. Jadi setelah ini kita akan melakukan yaitu praktek pelaksanaan pernikahan ijab kabul ya antara wali dari pihak perempuan dengan mempelai laki-laki. Ayo, siapa yang bisa untuk mempraktekkan dari praktek atau pelaksanaan pernikahan ini? Edi Wahyudi akan memerankan atau akan sebagai ayah dari pihak perempuan atau wali dari perempuan. Kemudian Fatan yaitu sebagai mempelai laki-lakinya. Ayo, silakan kita praktekkan. Oke, terima kasih Edi Wahyudi dan Fatan. Sudah bagus cara mempraktekkannya, praktek ijab kabulnya. Dan 2 orang saksinya yaitu Adi dan Pak Fahru Rozi. Terima kasih sudah menjadi saksi dari praktek pernikahan ini. Oke, jadi setelah kita lakukan diskusi, kemudian kita lakukan praktek pernikahan ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa pernikahan yaitu menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Kemudian hukum pernikahan itu ada 5, yaitu ada mubah, ada sunnah, ada wajib, ada makruh, dan ada haram. Kemudian menjadi wajib yaitu apabila secara batin sudah siap, secara lahir sudah siap, dan secara nafkah sudah siap, dan sudah memiliki keinginan kuat untuk menikah, itu hukumnya menjadi wajib. Dan sebaliknya, hukum nikah menjadi haram apabila dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang yang dinikahin itu atau dari keluarga yang dinikahin atau dari mempelai yang dinikahin itu. Kemudian itu hukum tentang pernikahan. Kemudian rukun dan syarat nikah itu ada 5, ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, dan adanya ijab dan kabul. Itu kesimpulannya. Kemudian tadi ada pernikahan yang terlarang dalam Islam, ada pernikahan mut'ah, ada pernikahan sigar, dan ada pernikahan tahlil, nikah mut'ah atau nikah kontrak, yaitu yang dilakukan hanya sementara saja. Kemudian kalau nikah sigar itu adalah pernikahan tanpa mahar atau barter dengan tujuan nikah sigar itu adalah pernikahan tanpa mahar, yaitu apabila pihak mempelai atau dari wali dari pihak perempuan bertujuan menikahkan anaknya dengan pihak lain dengan tujuan untuk bisa menikah kembali atau menikah dengan si pihak itu tanpa mengeluarkan mahar. Kemudian kalau tahlil yaitu pernikahan setelah talak 3 dengan tujuan untuk bisa kembali kepada suami yang pertama. Kemudian tadi ada hikmah dari pernikahan, ada berapa hikmah pernikahan tadi? Ada pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketenangan jiwa, pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik,
dengan pernikahan agama dapat terpelihara, pernikahan dapat mengangkat martabat seorang wanita, pernikahan dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina, menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil, dengan pernikahan akan tercipta regenerasi yang sah dan terhormat, dengan pernikahan terdapat keturunan yang mampu makmurkan bumi. Ya, itu kesimpulan dari ketentuan pelaksanaan pernikahan sesuai syariat Islam. Dari untuk anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini, yaitu tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan. Ayo, Eni Nirwana bisa menyimpulkannya. Oke, bagus sekali Eni Nirwana. Kemudian ada yang bisa menambahkan Faru Rozi untuk bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini atau dari materi kita hari ini, Faru Rozi. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi, Andri? Oke. Jadi itu tadi ya kesimpulan untuk anak-anak semua ini. Kemudian untuk pertemuan kita berikutnya yaitu tentang talak dan rujuk. Ya, untuk pertemuan berikut itu tentang talak dan rujuk. Jadi Bu, sinyal Bu. Jadi aku tanya kalau tadi malam dengan Dina tuh katanya boleh digabung tiga-tiganya. Iya. Ayo Gus, suaranya tidak dengar nih. Iya, dengar Bu. Tadi sinyal Bu, maaf Bu. Dengar Bu. Halo, Ibu Kusniati. Iya, dengar Bu. Tadi sinyal, maaf Bu. Dengar Bu. Lanjut. Oh iya. Oke. Ya. Ya. Jadi, ya. Teruskan. Oke. Jadi ya. Jadi kesimpulan dari anak-anak bagus semuanya. Jadi untuk pertemuan kita berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang talak dan rujuk. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu, kemudian untuk hari ini Ibu akhiri sampai di sini dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita buru-buru ya Ibu Kusniati ya, biar jangan hilang sinyal lagi. Ya, sudah cukup baik ya, karena sudah menunjukkan kreativitas dan menarik perhatian serta memotivasi siswa ya Ibu Gus ya. Ya Bu. Mungkin sedikit saja ciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan lah seperti itu sehingga di lokal tersebut ya tidak menonton hanya mendengarkan apa tadi kan mendengarkan penjelasan dari guru. Bagus tadi ketika ada praktek, ada dikombinasikan dengan diskusi itu ya Ibu. Silakan Ibu Ria. Oke, terima kasih Bu. Ada catatan juga dari saya beberapa. Ibu, bagus tadi ya, sudah ada praktik dan lain-lain seperti kata Ibu Eli. Tapi ada beberapa. Satu, Ibu tadi tidak melakukan persepsi. Ibu tidak melakukan persepsi ya Bu ya? Iya. Persepsi final. Kemudian jadi kesimpulannya tadi saya dengar Ibu dua kali kesimpulan. Satu kesimpulan mengajak siswa dan satu lagi Ibu yang menyimpulkan. Sebaiknya menurut saya satu kali saja ajak mahasiswa untuk menarik kesimpulan sehingga mereka punya pengalaman dalam berpikir kritis. Kemudian satu lagi Ibu ini kalau saya hitung sampai 3 kali loh hitung materi, jelaskan macam-macam nikah segala macam itu 3 kali ibu ulang materi yang sama, sehingga boleh dibilang ya di situ habis waktunya lama. Harusnya materi itu cukup diulang 1 kali kemudian biarkan siswa yang terus-terusan
menjadi Bukannya. Halo Ibu, bisa dengar suara saya? suara kami. Bisa. Oh iya. Sekarang kita ujian lisan sebentar ya Bu ya. Iya Bu. Ini Bu ya, seperti yang saya baca di RPP, bahwasanya Ibu menggunakan pendekatan saintifik ya Bu ya. Apa yang Ibu ketahui tentang pendekatan saintifik itu Ibu? Pendekatan saintifik ini adalah model pembelajaran yang untuk seperti pengumpulan data seperti menanya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengkomunikasikan. Itu Bu, ada 5. Menanya, mengamati, mengumpulkan data, mengkomunikasikan, gitu Bu. Lebih ke Terus model pembelajaran seperti itu. Oke. Ibu menggunakan model PBL ya? Iya Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang PBL? Bagaimana penerapannya di dalam pernikahan ini? Kalau di PBL ini lebih kepada pemecahan masalah, Bu. Kalau di sini saya ambil pemecahan masalahnya yaitu tentang pernikahan yang terlarang dalam Islam. Kayak nikah mut'ah, nikah sigar, nikah tahlil, itu permasalahan yang dipecahkan oleh anak-anak, Bu. PBL tadi ya. Kalau TPACK, apa yang Ibu ketahui tentang TPACK? Yang mana, Bu? Apa yang Ibu ketahui tentang TPACK? Yang mana Bu? PP? TPACK Bu. Suaranya Tipek Bu, Tipek TPACK, teknologi apa tadi? Ya. Apa yang Ibu ketahui tentang itu? tentang bentar Bu, suaranya agak Oke Ibu ya, kalau tidak maaf tahu. Bu, suaranya agak kurang jelas. Maaf Bu, sekali lagi Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang TPACK? Tipek. Oh, PPACK. Ya. Tentang baru nak buka itu tidak bisa lah Ibu. Model yang menggabungkan teknologi dengan pedagogik, Bu. Oke. Ya, model yang menggabungkan teknologi dengan pedagogik, Bu. Oke. Silakan Ibu Ria. Sudah lewat juga nih 5 menit nih. Oke, kita cepat saja berarti ya udah lewat 35 menit. Pertanyaan saya Ibu, selain memanfaatkan PowerPoint, adakah media pembelajaran yang sering Ibu gunakan? Menggunakan video pembelajaran kadang, Bu. Menggunakan video pembelajaran. Selain PPT ya, selain PPT sering video pembelajaran. Bagaimana Ibu cara menerapkan video pembelajaran itu sehingga muncul critical thinking siswa? Kalau menggunakan video pembelajaran itu dicari materi yang berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian anak disuruh mengamati, Ibu mengamati, kemudian mengambil dari kesimpulan yang mereka lihat itu, Bu. Yang dari tayangan yang kita tayangkan itu. Berarti Ibu beri video, kemudian Ibu suruh tarik kesimpulan itu saja ya? Iya. Oke, saya cukup Ibu Eni. Oke, terima kasih Bu Ria. Sekarang kita baca tulis Al-Qur'annya Ibu ya. Iya, Bu. Dibaca Al-Qur'annya Ibu. Suratnya bebas, Bu. Nah, yang surat apa Ibu Ria? Bebas lah kalau saya. Bebas saja. Oh, bebas saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang lain? Yang lainnya mungkin? Yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil
tarmihim bihijaratim min sijil fajalahum kasbim ma'kul. Oke. Tulis sekarang ya, Bu. Iya, Bu. Tulis. Tulis yang kul huwallahnya, Bu. Nulis apa, Bu? Kul huwallahu ahadnya. Tulis. Oh, qul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahadnya tadi. Iya. Sudah, Ibu? Belum? Bu. Nggak usah panjang-panjang, Bu, karena nanti waktunya kepotong, Bu. Ya, qul huwallahu aja, Bu, Iya. ya. Satu ini saja, satu baris saja, Ibu. Satu Ya, ayat Bu. saja. Kul huwallahu ahad. Bu. Nampak, Bu? Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, Bu Yati ya. Selesai ujiannya kita pada pagi hari ini. Kita lanjut yang kedua ya, Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Keluar ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.